Johan mengatakan bahwa dia dan Mahmud menawarkan imbalan sebesar 13 juta rupiah kepada Marsudi dengan syarat Marsudi harus bisa melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan tanpa pikir panjang, Marsudi menerima tawaran itu. Setelah kesepakatan tercapai, rencana mereka mulai disusun secara bertahap. Tidak hanya Marsudi, mereka juga meminta bantuan kepada seseorang yang berinisial SA dan TN. SA berperan sebagai pemantau gerak-gerik Suryono sehari-hari, sementara TN berperan untuk mengendarai sepeda motor yang membonceng Marsudi ke lokasi kejadian. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, nasib tragis menimpa seorang ketua organisasi para pekerja atau buruh di Kabupaten Kampar Riau. Dia meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan dengan luka berat akibat bekas hujaman parang di kantor koperasi yang selama ini menjadi tempat pengabdiannya. Ironisnya, aksi penghilangan nyawa ini dilakukan oleh eksekutor bayaran yang dibayar sebesar 13 juta rupiah. Di baliknya, ada dua dalang yang menyimpan dendam lama akibat konflik pekerjaan yang tidak kunjung usai. Terdesak biaya persalinan sang istri, warga Kampar Riau nekat menjadi peburuh bayaran. Korban seorang ketua ormas dibunuh di rumahnya. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Tapung Hulu, tinggallah seorang pria bernama Suryono. Rekan-rekannya kerap menyapa Suryono dengan panggilan Kentung. Di dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Suryono. Suryono ini merupakan pria yang lahir pada tanggal 7 April 1977, yang mana di tahun 2025, Suryono sudah menginjak usia 48 tahun. Suryono merupakan pria kelahiran Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan dia kemudian merantau ke Riau pada tahun 2014, tepatnya ketika dia berusia 37 tahun. Sebelum merantau, Suryono sempat menikah dengan seorang perempuan, namun tidak diketahui apakah dia sudah dikaruniai anak atau belum. Namun yang jelas, sebelum tahun 2014, istri Suryono meninggal dunia. Suryono pun hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga dekat yang tinggal bersamanya. Suryono bahkan memiliki kartu keluarga tunggal yang tidak terhubung dengan keluarga inti. Selama merantau di Riau, Suryono membangun hidupnya dari nol dan mengabdikan diri di dunia buruh, khususnya dalam pengelolaan jasa bongkar muat pupuk di wilayah Tapung Hulu. Bagi masyarakat di lingkaran sekitarnya, Suryono bukanlah sosok asing. Dia dikenal sebagai pribadi yang aktif dan tegas dalam urusan pekerjaan. Dia gigih dan dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, atau yang lebih sering disebut dengan Ketua PUKF SPTI. Dan tidak hanya itu, Suryono juga mengemban amanah sebagai Ketua Koperasi SPTI di Desa Kasikan yang menaungi para pekerja bongkar muat di wilayah tersebut. Diketahui juga bahwa SPTI merupakan organisasi serikat pekerja yang mewadahi buruh transportasi, khususnya di sektor bongkar muat yang berperan dalam pengaturan kerja, pembagian tugas, serta perlindungan kepentingan para anggotanya. Sehari-hari, Suryono kerap bekerja di kantor koperasi SPTI yang berada di Jalan Lintas Ujung Batu, RT 006, RW 002, Desa Kasikan, Kecamatan Tepung Hulu. Kantor itu bukan hanya dianggap sebagai tempat bekerja sehari-hari, tapi juga menjadi tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Bahkan tidak jarang Suryono beristirahat dan tidur di kantor tersebut untuk mengurusi administrasi dan kegiatan koperasi. Meski tidak diketahui secara pasti sejak kapan Suryono mulai mengemban amanah sebagai Ketua PUK maupun sebagai Ketua Koperasi SPTI di wilayah Tapung Hulu, tapi yang jelas dia sudah menjabat setidaknya sebelum tahun 2021. Hal ini terlihat dari perannya dalam pengelolaan pekerjaan bongkar muat yang sejak periode tersebut sudah berada di bawah kepemimpinannya. Selain Suryono, ada juga seorang pria yang masih berada di dalam lingkaran pekerjaan bongkar muat pupuk di wilayah Tapung Hulu. Pria itu bernama Johan Simanjuntak atau yang kerap disapa dengan nama Johan. Pada saat itu Johan berusia 67 tahun.
Di dalam kesehariannya, Johan dikenal sebagai sosok yang sudah lama berkecimpung di sektor jasa bongkar muat pupuk, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas distribusi pupuk PTPN atau PT Perkebunan Nusantara di wilayah Tapung Hulu. Johan memiliki keterlibatan dan kepentingan ekonomi di dalam pekerjaan tersebut, sehingga dia termasuk kepada pihak yang cukup memahami alur dan nilai ekonomi dari aktivitas bongkar muat pupuk. Tapi pada sekitar tahun 2021 sebelumnya, muncul anggapan dan tudingan bahwa pengelolaan vendor jasa bongkar muat pupuk PTPN di wilayah Tapung Hulu tidak lagi memberikan ruang dan keuntungan bagi Johan sebagaimana sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada yang merebut vendor jasa bongkar muat pupuk PTPN di Tapung Hulu. Menurut Johan, sosok yang merebut tersebut adalah Suryono. Kondisi ini pun membuat Johan menyimpan rasa sakit hati di dalam dirinya. Dia merasa kepentingan ekonominya terganggu dan aksesnya terhadap pekerjaan bongkar muat pupuk semakin terbatas sejak pengelolaan tersebut berada di bawah sistem koperasi yang dipimpin oleh Suryono. Perasaan tidak terima tersebut terus dipendam dan tidak pernah terselesaikan. Seiring berjalannya waktu, kekecewaan Johan berkembang menjadi dendam pribadi dan konflik pekerjaan yang semula berada di ranah bisnis dan ketenaga kerjaan perlahan bergeser menjadi persoalan emosional. Di dalam benak Johan, Suryono dipandang sebagai pihak yang berada di pusat pengelolaan jasa bongkar muat pupuk tersebut, sehingga dijadikan sasaran pelampiasan rasa sakit hati yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain itu, konflik internal juga melibatkan Mahmud Fauzi atau yang kerap disapa Mahmud. Pada saat itu usia Mahmud lebih muda dibandingkan Suryono maupun Johan. Mahmud diketahui berusia 40 tahun dan sebelumnya dia merupakan kepala unit bongkar muat pupuk yang berada di bawah kepemimpinan Suryono. Di dalam struktur pekerjaan, posisi Mahmud tergolong penting karena berkaitan langsung dengan operasional bongkar muat di lapangan. Tetapi di dalam perjalanannya, Mahmud tidak lagi menempati posisi tersebut. Mahmud diberhentikan dari jabatannya dan sejak saat itu tidak lagi memperoleh bagian dari keuntungan sisa hasil usaha sebagaimana yang pernah dia terima sebelumnya. Tidak dijelaskan secara rinci sejak kapan pemberhentian itu terjadi dan apa alasan pastinya. Tapi, kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam dari diri Mahmud. Dan Mahmud merasa dirinya sudah bekerja dan berkontribusi di dalam kegiatan bongkar muat pupuk, tapi justru tersingkir tanpa kejelasan. Di dalam benaknya, Suryono dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemecatan dan hilangnya sumber penghasilan yang selama ini dia andalkan. Rasa kecewa dan dendam yang dipendam Mahmud akhirnya tidak berhenti sebagai keluhan pribadi saja. Karena seiring berjalannya waktu, perasaan kecewa yang dirasakan oleh Mahmud bertemu dengan dendam yang selama ini juga dipendam oleh Johan. Meskipun tidak diketahui secara detail apakah keduanya memang memiliki kedekatan sebelumnya atau memang karena sama-sama punya perasaan tidak puas dan rasa sakit hati terhadap pengelolaan bongkar muat pupuk, yang jelas keduanya justru semakin dekat dan Mahmud menjalin komunikasi yang semakin intens dengan Johan. Keduanya sama-sama merasa dirugikan oleh kondisi yang mereka alami. Meskipun latar belakang persoalannya berbeda, tapi Johan merasa kepentingan ekonominya terganggu, sementara Mahmud merasa tersingkir dan kehilangan sumber penghasilan. Kesamaan rasa tidak puas itulah yang akhirnya mempertemukan mereka dalam satu tujuan, yaitu dari sekedar berbagi cerita dan keluhan, pembicaraannya mulai perlahan mengarah pada niat yang mengerikan, yaitu ingin menyingkirkan Suryono. Namun keduanya menyadari bahwa jika bertindak sendiri, resiko hukum akan mereka hadapi. Oleh karena itu, muncullah ide untuk melibatkan pihak lain sebagai pelaku di lapangan, agar peran mereka tidak langsung terlihat. Di dalam rencana tersebut, Johan memiliki peran untuk mencari orang yang mampu melakukan tindakan yang dapat menghabisi nyawa Suryono. Sementara Mahmud membantu menyiapkan dana yang akan digunakan sebagai bayaran kepada pelaku eksekusi itu. Kemudian, pilihan eksekutor jatuhlah kepada seorang pria bernama Marsudi yang juga dikenal dengan nama Si Tepu. Marsudi yang di saat itu sudah berusia 45 tahun memang sedang membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan persalinan istrinya yang sedang hamil besar. Marsudi cukup tertekan sehingga dia merasa akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Sekalipun cara yang dia lakukan tidak benar dan bahkan harus dibayar dengan nyawa orang lain. Di saat itu, Johan mengetahui kesulitan yang dialami oleh Marsudi. Meski Marsudi bukan bagian dari kepengurusan SPTI, Johan mengatakan bahwa dia dan Mahmud menawarkan imbalan sebesar 13 juta rupiah kepada Marsudi dengan syarat Marsudi harus bisa melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan tanpa pikir panjang, Marsudi menerima tawaran itu. Setelah kesepakatan tercapai,
Rencana mereka mulai disusun secara bertahap. Tidak hanya Marsudi, mereka juga meminta bantuan kepada seseorang yang berinisial SA dan TN. SA berperan sebagai pemantau gerak-gerik Suryono sehari-hari, sementara TN berperan untuk mengendarai sepeda motor yang membonceng Marsudi ke lokasi kejadian. Sebelumnya, SA mengamati kebiasaan Suryono, termasuk kebiasaan Suryono ketika beristirahat dan tidur di kantor koperasi SPTI setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya. Kemudian, berdasarkan hasil dari pemantauan SA, diketahui bahwa Suryono kerap beristirahat di kantor koperasi SPTI pada malam hari. Dan kebiasaan itulah yang kemudian dijadikan titik untuk masuk dan melancarkan aksi mengerikan itu. Kantor koperasi yang selama ini menjadi tempat pengabdian Suryono justru dipilih sebagai lokasi untuk melaksanakan rencana keji mereka. Lalu, hari demi hari terlewati tanpa adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Suryono tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tanpa merasa terancam. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik aktivitas yang tampak normal, ada orang-orang yang diam-diam menghitung hari, menunggu waktu yang tepat agar bisa menghabisi nyawanya secara perlahan. Hingga pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, suasana di desa Kasikan tampak lengang. Malam masih menyelimuti wilayah Tapung Hulu dan sebagian besar warga terlelap di dalam tidurnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Suryono yang sedang beristirahat di dalam kantor koperasi SPTI, yang mana ini adalah tempat yang selama ini juga kerap dia gunakan untuk tidur setelah menyelesaikan urusan pekerjaan. Malam itu dipilih sebagai momen yang dianggap paling aman untuk para pelaku beraksi. Akan tetapi, di dalam kantor koperasi itu, Suryono rupanya tidak sendiri. Dia berada di dalam ruangan yang sama dengan seorang rekan yang bernama Tulus Lumban Gaul. Di saat itu, Tulus juga sedang tertidur dan berada tidak jauh dari Suryono. Tidak banyak informasi yang menjelaskan secara pasti bagaimana kondisi keamanan kantor di saat itu. Apakah pintu dalam keadaan tidak terkunci atau memang situasi di sekitar sedang sepi tanpa penjagaan. Yang jelas, para pelaku sudah mengetahui celah tersebut. Di saat Suryono dan Tulus sedang terlelap, Marsudi dan TN mulai bergerak. Keduanya datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya mereka di depan kantor koperasi, TM tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Marsudi turun dari motor. Dengan membawa sebilah parang, Marsudi melangkah masuk ke dalam kantor koperasi dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Di dalam ruangan, Suryono masih tertidur pulas, tanpa banyak suara dan tanpa memberikan kesempatan bagi Suryono untuk menyadari ancaman yang datang. Marsudi langsung mendekati Suryono. Di dalam hitungan detik, parang itu pun diayunkan dengan sangat mengerikan. Parang tersebut mengenai bagian paha kiri belakang Suryono, dan luka itu sangat fatal dan langsung menyebabkan cairan merah menyembur deras dari tubuh Suryono yang sudah mengalami luka yang menganga. Hujaman demi hujaman membuat Suryono terbangun kaget, menahan rasa sakit, dan di dalam kondisi panik dan kesakitan, dia sempat berteriak meminta tolong. Teriakan itu membangunkan Tulus yang tidur di ruangan yang sama. Tulus terkejut. Dia berusaha memahami dan mencerna apa yang sedang terjadi. Tapi situasi berlangsung sangat cepat dan mencekam. Dia melihat Suryono sudah dalam kondisi yang terluka parah, sementara si pelaku segera menjauh. Si pelaku yang merupakan Mursidi tidak berlama-lama di dalam ruangan. Hanya butuh sekitar 20 detik dia melancarkan aksinya, dan setelah itu dia segera keluar dari kantor koperasi dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama TN. Semuanya berlangsung begitu singkat, namun meninggalkan dampak yang begitu mengerikan. Di tengah perjalanan Marsudi melarikan diri, Marsudi membuang parang yang dia gunakan ke sungai yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu kondisi Suryono semakin memburuk. Cairan merah terus mengalir deras dari luka yang dia derita. Tulus juga berusaha membantu Suryono dengan berteriak meminta bantuan warga sekitar. Warga sekitar yang mendengar teriakan segera berdatangan dan berusaha memberikan pertolongan. Dengan bantuan warga, Suryono kemudian melarikan diri ke rumah sakit Tandun untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi sayangnya, luka yang dia derita terlalu parah. Akibat kehilangan banyak cairan merah, nyawa Suryono tidak dapat diselamatkan hingga sekitar pukul 4:30. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Suryono sudah meninggal dunia. Ketua Serikat Buruh yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan hak para pekerja, akhirnya tewas. Bukan karena kecelakaan, melainkan akibat aksi penghilangan nyawa yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain, Tulus bersama warga sekitar segera melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dari Polsek Tapung Hulu ke lokasi mengamankan tempat kejadian. Area kantor koperasi SPTI langsung dipasangi garis polisi, sementara pihak kepolisian melakukan pemeriksaan awal dan olah TKP. Mereka mengamankan beberapa barang bukti yang berada di lokasi, yaitu kasur serta bantal korban yang sudah berlumuran cairan merah.
Kemudian, setelah melakukan penyisiran, pihak kepolisian menemukan sebilah parang di sungai sekitar lokasi kejadian yang diduga kuat adalah alat yang dipakai oleh pelaku untuk melancarkan aksi yang mengerikan ini. Dikarenakan kasus ini merupakan tindak pidana berat, Polres Kampar mengambil alih penyelidikan bersama anggota Satreskrim serta dibantu oleh Polsek Tapung Hulu. Di dalam proses awal penyelidikan, pihak kepolisian tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, mereka juga menelusuri rekaman, kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan rekaman tersebut, polisi mengetahui bahwa ada 2 orang yang datang ke kantor koperasi pada waktu dini hari menggunakan sepeda motor, yang salah satu di antaranya turun dan masuk ke dalam kantor, sementara 1 orang lainnya terlihat menunggu di luar. Temuan dari rekaman CCTV itu menjadi petunjuk penting bagi kepolisian. Fakta bahwa ada 2 orang yang datang bersama-sama menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut tidak dilakukan seorang diri dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Informasi ini kemudian dikembangkan dengan mencocokkan keterangan saksi, waktu kejadian, serta pergerakan para pelaku sebelum dan sesudah peristiwa berlangsung. Tulus sendiri menjadi salah satu saksi kunci. Dia dimintai keterangan terkait apa yang dia lihat dan dia dengar pada saat kejadian berlangsung, termasuk posisi korban, kondisi ruangan, serta waktu terjadinya serangan. Polisi juga menggali informasi dari warga sekitar yang sempat mendengar teriakan korban dan ikut memberikan pertolongan. Selain itu, polisi mulai menelusuri latar belakang kehidupan Suryono, riwayat pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya, hingga konflik yang pernah terjadi di dalam pengelolaan bongkar muat pupuk di wilayah Tapung Hulu turut menjadi fokus perhatian. Dari sinilah arah penyelidikan semakin mengerucut dan menguatkan dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan aksi penghilangan nyawa yang sudah direncanakan. Sementara penyelidikan terus berjalan, jenazah Suryono sudah dilakukan proses otopsi, pemeriksaan medis, yang mana hasilnya menguatkan bahwa Suryono meregang nyawa karena luka hujaman yang mengakibatkan tubuhnya banyak kehilangan cairan merah. Selesai proses otopsi, jenazahnya pun dipulangkan dan dimakamkan. Karena dia tidak memiliki sanak keluarga di Riau, pengurusan jenazah pun dibantu sepenuhnya oleh rekan-rekan kerja dan warga sekitar. Selama kabar duka itu sampai ke telinga rekan-rekan kerja dan warga sekitar, mereka diselimuti duka yang mendalam. Mereka tidak menyangka dengan apa yang terjadi kepada Suryono. Selama Suryono tinggal di wilayah setempat, Suryono dikenal sebagai sosok yang baik dan berjasa. Kemudian, jasad Suryono pun disemayamkan di masjid setempat di Desa Kasikan. Suasana duka menyelimuti masjid. Para buruh bongkar muat, pengurus koperasi serta warga desa datang silih berganti untuk melayat dan memberikan penghormatan terakhir. Setelah disemayamkan, jenazah Suryono kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Kasikan. Prosesi pemakamannya berlangsung hikmat. Banyak rekan kerja yang tampak datang dan sedih atas kejadian ini. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Mereka mulai bergerak cepat dan berdasarkan keterangan dari saksi, rekaman CCTV, serta pengembangan informasi lainnya, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku, yaitu Marsudi dan pria berinisial TN. Kemudian, pihak kepolisian juga memperluas pencarian hingga akhirnya menemukan keberadaan dari Marsudi. Saat itu Marsudi bersembunyi di sebuah kos-kosan yang berada di kawasan Babura, Kecamatan Sunggal, Medan. Pihak kepolisian pun melakukan pengejaran hingga pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 sekitar jam 2 dini hari. Polisi berhasil menggerebek sebuah kos-kosan yang mana ternyata Marsudi tinggal di sana dan Marsudi pun diamankan. Setelah diamankan, Marsudi diinterogasi secara intensif dan dia pun mengakui semua perbuatannya. Di saat itu ditemukan bahwa Marsudi tidak bergerak sendiri. Dia mengaku menerima imbalan dari seseorang yang bernama Mahmud dan Johan serta mendapatkan bantuan dari pria berinisial SA untuk bisa menemukan momen yang tepat serta TN yang mengendarai sepeda motor bersamanya untuk membantunya menghabisi nyawa korban. Berdasarkan pengakuan Marsudi, akhirnya terungkap. Ternyata otak dari semua ini adalah 2 orang tadi, yaitu Mahmud dan Johan. Dan di hari yang sama, Mahmud rupanya sudah diamankan oleh Mapolsek Tapung Hulu atas kasus lain, yaitu kasus pengeroyokan. Mahmud di saat itu diinterogasi di hadapan penyidik atas kasus yang menimpa Suryono juga. Mahmud pun di situ tidak bisa mengelak. Dia mengaku bahwa dia memang berperan sebagai perencana dan pemberi dana bersama dengan Johan. Tidak berselang lama, pihak kepolisian kemudian menangkap Johan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama dengan ketiga pelaku. Dari tangan ketiga pelaku, pihak kepolisian mengamankan beberapa barang bukti penting, yaitu sepeda motor Honda Supra hitam dengan nomor polisi BM5150ZAJ yang digunakan pelaku saat melakukan aksi eksekusi. Namun, tidak banyak media yang menjelaskan secara rinci tentang kepemilikan sepeda motor tersebut. Meskipun ketiga pelaku sudah diamankan, penyelidikan belum sepenuhnya berhenti.
pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap 2 orang lainnya, yaitu SA dan TN, yang sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO, yang diduga dia juga memiliki peran dalam serangkaian peristiwa sebelum penghilangan nyawa terjadi. Sementara itu, Johan, Mahmud, dan Marsudi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, jungto pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman mati. Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian juga masih berupaya untuk melakukan pencarian terhadap 2 pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Itu dia sobat, kisah yang sangat mengerikan ketika seorang ketua buruh dihabisi oleh eksekutor bayaran di Tapung Hulu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.